Kita akan gugat KPK 300 triliun. Dan 300 triliun itu buat buruh dan para pencari keadilan. Perdata berarti Bang? Wah iya, perdata dan pidana. Ingat, saya akan melakukan gugatan terhadap KPK dengan 300 triliun. Dan 300 triliun itu akan saya kasih ke kawan-kawan buruh dan mereka yang mencari keadilan. Ditandatangan dan tidak akan pernah 1 rupiah pun saya ambil buat anak saya, buat istri saya dan buat saya. Semua buat kawan-kawan buruh. Terima kasih. Bentar, oh iya. Mas, tadi kan sudah ada saksi meringankan ya, saya Ya. bahas mungkin boleh jelaskan tadi apa aja? Ya, gini, saksi meringankan itu tahu persis apa yang sudah saya lakukan selama saya menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja. Pertama soal kebijakan-kebijakan saya yang nyata ya, nyata, bukan soal sidak aja. Negara selama ini kan hadir bukan soal sidak, tapi diimplementasikan dengan apa? Regulasi. Pertama apa? Soal praktek penahanan ijazah. Di waktu saya menjadi wamen, saya yang merekomendasikan harus ada yang namanya regulasi. Walaupun hanya sebatas surat edaran. Kedua, soal praktek syarat rekrutmen tenaga kerja yang dibatasi oleh umur, itu juga saya keluarkan namanya surat edaran. Jadi tidak boleh ada lagi yang namanya syarat pencari kerja dibatasi oleh umur-umur dan sebagainya. Ketiga, soal outsourcing yang saya mubarkan. Akhirnya ya kita tahu outsourcing mayoritas yang punya siapa? Mantan para penegak hukum. Nah saya nggak tahu karena saya mendapatkan info ketika kebijakan-kebijakan saya ini saya lakukan ternyata banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sebetulnya bukan pengusaha tapi ini gangster ya. Gangster berkamuflase sebagai pengusaha. Tidak semua pengusaha itu jahat. Semua pengusaha juga semua pengusaha juga peduli terhadap pekerja dan buruhnya karena kan saling berketergantungan antara pengusaha dan buruhnya. Tapi pengusaha-pengusaha yang berwajah gangster ini yang takut kebijakan saya karena ini menurut mereka teman-teman saya yang melaporkan peran para pengusaha hitam ini di balik penangkapan saya. Itu artinya selain penangkapan saya ini jebakan, ini juga bagian dari titipan. Sama pimpinan KPK, KPK kan banyak pimpinan hasil titipan. Jadi kasusnya pun kasus titipan. Begitulah kira. Terima kasih ya. Gangsternya ini tuh aparat penegak hukum. Oh iya, gini dong kan pernyataan saya kan punya konsekuensi hukum. Gitu loh, punya konsekuensi hukum. Ini tinggal kita buktikan ini orang titipan siapa nih. Ini kan kamuflase semua, berapa? KPK Kejagung atau yang Saya hanya fokus pada KPK. Gitu loh. Karena KPK ini semua hasil titipan nih. Ini orangnya siapa saya tahu. Ini komisioner titipan saya tahu semua. Gitu loh. Politisi yang nitipin pimpinan KPK saya tahu. Mereka salah tangkap. Tadinya OTT operasi tangkap tangan. Sekarang jadi apa? Operasi salah tangkap. Yang ditangkap aktivis begini. Yang pertama saya nggak bakal takut mati. Kedua nggak bakal takut miskin. Mereka kan takut mati dan takut miskin. Kenapa? Karena mereka masih punya orientasi ngejar target nangkap orang supaya apa? Naik jabatan. Dapat jabatan baru, naik bintang 1, naik bintang 2. Cek Asep itu sekarang bintangnya berapa tuh? Yang gangster ini masih ada kaitan sama partai K itu masih Bang? Atau ada Ya, semua pasti korelasi dengan pengusaha lah. Udah gitu aja. Saya mau ngomong soal K itu kan nanti ketahuan tuh. Gitu. ketahuan gimana? Apalagi waktu saya menjadi wamenaker, saya dilarang naik yang namanya pesawat. Saya nggak mau nebut pesawat apanya, jenis pesawatnya ya. Nah itu ada di partai K tuh. Nah kawan-kawan terjemahkan lah tuh, oke? Berarti partai K ini juga pengusaha punya. Oh iya dong. Oke. Nah soal keterangan saksi ahli juga tadi telah terbantah ya bahwa operasi tangkap tangan itu ternyata tidak ada. Karena sesuai dengan argumentasi saya awal yang saya pertanyakan bahwa operasi tangkap tangan itu KUHP baru tuh pasal 1 ayat 40 itu jelas sekali bahwa operasi tangkap itu ketika seseorang melakukan tindak pidana saat itu. Nah kan saya tidak melakukan tindak pidana apa-apa lah, saya lagi tidur. Persis ini kayak zaman PKI, dijemput, dibohong-bohongin, kayak jemput jenderal. Kan saya gini-gini jelek-jelek ini bintang 3 nih, lulusan Magelang, ya kan? Persis kayak PKI, artinya apa? Bahwa KPK ini melakukan perbuatan melawan hukum. Bayangkan orang sedang melakukan kebijakan state ya negara, kita dihukum karena perbuatan kita. Kan salah satu kebijakan KPK apa? Ya namanya pencegahan, tidak dilakukan tuh.
Gitu loh. Pokoknya tangkap aja dulu. Bagaimana orang ini mau bicara tentang demokrasi, orang nggak ngerti apa-apa. Blow on semua, sampaikan ke pimpinan PK. Jangan ngomong politik kok nggak ngerti apa-apa. Ya, gitu. Mengenai pemerasan juga itu terbantahkan tadi. Nggak ada pemerasan, tidak ada satupun tuduhan-tuduhan yang selama ini dibilang diorkestrasikan bahwa Immanuel memeras pengusaha PJK 3. Nggak ada satupun. Mana pengusaha PJK 3? Nggak ada kan? Artinya demi hukum harusnya dibatalkan. Immanuel bebas dan Immanuel bersama buruh. Salam buat kawan-kawan buruh, selamat hari buruh, selamat berjuang dan hidup buruh. Satu lagi, nanti saya akan gugat KPK, ya. Gugatan kita nggak tanggung-tanggung, kita akan gugat KPK 300 triliun. Dan 300 triliun itu buat buruh dan para pencari keadilan. Perdata berarti Bang? Wah iya, perdata dan pidana. Ingat, saya akan melakukan gugatan terhadap KPK dengan 300 triliun. Ya, terkait kebohongannya dong. Saya rugi secara in materi, karena selama ini kan diorkestrasi. Hasil pemerasan Immanuel 30-an mobil, lantas ratusan miliar, lantas banyak hal yang lain yang di framing ke saya. Dan itu akan menjadi materi gugatan saya. Dan 300 triliun itu akan saya kasih ke kawan-kawan buruh dan mereka yang mencari keadilan. Ditanda-tanda, dan tidak akan pernah 1 rupiah pun saya ambil buat anak saya, buat istri saya dan buat saya. Semua buat kawan-kawan buruh. Terima kasih, selamat hari buruh. Kapan Bang tuntutan? Secepatnya. Oke. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.